Perkenalkan, nama saya Thomas Kurniawan Denglewasa dari kelas B. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu analisis arsitektur komputer. Identifikasi jenis prosesor. CPU adalah komponen serbaguna yang dirancang untuk menangani berbagai jenis tugas komputasi umum. CPU sangat cocok untuk aplikasi yang membutuhkan fleksibilitas tinggi. GPU awalnya dirancang untuk rendering grafis, sekarang menjadi komponen utama dalam komputasi paralel. GPU ideal untuk aplikasi seperti deep learning dan analisis data besar. ASIC dirancang untuk menjalankan tugas tertentu dengan efisiensi maksimal. ASIC digunakan dalam pengembangan cryptocurrency atau akselerasi jaringan. Manajemen memori dan input-output. Hierarki memori. Sistem komputer menggunakan hierarki memori yang mencakup register, cache, RAM, dan menyimpan sekunder. Data yang sering diakses ditempatkan pada level memori yang lebih cepat seperti cache, sementara data yang jarang diakses disimpan di penyimpanan sekunder. Virtual memory. Virtual memory memungkinkan penggunaan penyimpanan sekunder sebagai perpanjangan memori utama. Sistem dapat menjalankan aplikasi yang membutuhkan memori lebih besar dari kapasitas fisiknya. Pegging dan segmentation. Teknik pegging membagi data menjadi blok-blok kecil yang dapat dipindahkan antara RAM dan penyimpanan sekunder sesuai kebutuhan. Segmentation membagi memori berdasarkan unit logis seperti fungsi atau objek, memungkinkan pengelolaan memori yang lebih efisiensi. Strategi caching untuk pemrosesan data real time. Multi-level cache menggunakan beberapa level cache L1, L2, L3 untuk menyimpan data yang sering diakses di lokasi yang lebih cepat. Predictive caching. Algoritma prediktif digunakan untuk memuat data yang kemungkinan besar akan diakses ke dalam cache sebelum diperlukan. Write back versus write through. Dalam metode write back, data diubah hanya di cache dan ditulis ke memori utama. Hanya saat diperlukan, write through memastikan data diperbarui di cache dan memori utama secara bersamaan. Analisis konsumsi daya perbandingan prosesor. Prosesor x86. Arsitektur prosesor tradisional seperti x86 menawarkan performa tinggi, tetapi seringkali mengorbankan efisiensi. Daya prosesor x86 memberikan performa tinggi yang diperlukan untuk tugas-tugas berat seperti rendering 3D dan simulasi ilmiah. Prosesor ARM. Arsitektur ARM dirancang untuk memberikan keseimbangan antara performa dan konsumsi daya. ARM menawarkan efisiensi daya yang sangat baik, cocok untuk perangkat seluler dan IoT. Rekomendasi desain sistem. Arsitektur hibrida menggabungkan CPU berbasis x86 untuk tugas berat dengan prosesor ARM untuk tugas-tugas ringan. DVFS, Dynamic Voltage and Frequency Scaling, mengurangi konsumsi daya dengan menyesuaikan tegangan dan frekuensi prosesor berdasarkan beban kerja. Sistem pendinginan hemat energi, meningkatkan efisiensi daya melalui teknologi pendinginan hemat energi. Dan yang terakhir, komponen daya. Komponen hemat daya menggunakan komponen hemat daya seperti SSD dan ROM berdaya rendah. Kesimpulan, pemilihan prosesor yang tepat, pengolahan memori dan input-output yang efisien, serta penggunaan strategi konsumsi daya yang optimal merupakan faktor penting dalam membangun sistem komputer yang berkinerja tinggi dan efisien. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih.